Baiklah, hari ini kita akan ada bagian yang pertama ini. Saya berharap ada 2 bagian yang mau saya selesaikan, dan tapi tetap di dalam saya berharap ada diskusi dan tanya jawab, karena saya pun juga perlu belajar dari adik-adik sekalian ya. Jadi kita sama-sama brainstorming untuk mengantisipasi tentang dunia yang berubah ini, dan bagaimana tadi pagi kita diperlihatkan akan situasi kota Sodom yang tidak jauh berbeda juga dengan situasi kita saat ini ya. Pada suatu saat ada seorang pembina remaja selesai KKR remaja di daerah Jakarta Barat. Dia menelpon saya, dia menangis, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena pada waktu ada satu panggilan calling dari pendetanya kepada anak-anak remaja ini. Siapa yang belum pernah menonton pornografi, siapa yang belum pernah berciuman, siapa yang belum pernah bersentuhan, siapa yang belum pernah making love, coba angkat tangan. Ternyata hanya dari sekian ratus orang, diperkirakan 500 remaja, hanya beberapa gelintir orang yang angkat tangan. Tetapi yang lebih mengagetkan lagi, ketika dia calling siapa yang ingin diperbaharui hidupnya karena sudah pernah menonton pornografi, sudah melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan seks, maju ke depan. Dia kaget sekali karena hampir 70% dari remaja-remaja SMP, SMU itu maju ke depan sampai tempatnya nggak cukup. Ya, dan ada satu orang yang sempat dia pegang untuk dia layani, ternyata anak SMP, kelas 2 SMP, tapi secara moral, secara seks, dia sudah tenggelam jauh. Dan itu membuat dia sangat bergetar sekali. Ya, dan pada waktu itu hanya berita kecil, saya pikir, karena ternyata di dalam berita yang lebih besar lagi, ini luar biasa dari kondisi-kondisi di tiap-tiap sekolah SMP, bahkan SD. Ya, jadi ini sesuatu berita, sebetulnya berita tadi pagi adalah berita yang harusnya menggentarkan kita sebagai sub generasi muda untuk menghadapi satu generasi mendatang yang secara etika cacat, secara moral cacat. Apa yang harus kita lakukan sebagai pelayan generasi remaja dan pemuda di masa ini untuk mempersiapkan mereka di masa yang akan datang. Dan ini sebuah tantangan besar, dan seperti yang kita belajar dari Abraham, untuk menghadapi Sodom dan Gomora adalah di dalam kuasa Allah. Di dalam kuasa Allah, di dalam relasi Abraham dengan Allah, di dalam kerinduan dia untuk berdoa bagi Lot, bagi kota Sodom dan Gomora. Tampaknya ini kunci daripada mempertahankan satu generasi. Ya, karena itu biarlah di dalam pelayanan kita bukan kita mengadakan sebuah program yang spektakuler, tetapi kita terus berada, berlutut di hadapan Allah, berdoa, dan terus menerus menyuarakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Dan yakinlah bahwa tidak ada satu bagian firman yang sudah keluar daripada mulut Allah akan kembali dengan sia-sia. Itulah yang harus kita pegang. Jadi kita harus terus menerus untuk menyampaikan kebenaran firman Allah bagi dunia ini. Tapi kita pun juga harus hidup di dalam kekayaan firman Allah. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mau berbicara kepada kami. Allah yang mau menyampaikan isi hatimu kepada umat-umat pilihanmu. Allah yang mau menyampaikan akan pikiranmu. Bahkan Engkau menyampaikan akan rencanamu, isi hatimu kepada orang-orang yang Engkau pilih. Kami bersyukur untuk generasi muda masa yang akan datang. Berdoa, biarlah kami boleh hidup dalam firman-Mu yang hidup, menghidup kehidupan kami sehari-hari. Berkati acara sungguh-sungguh akan menolong kami. Amin. Ya, kemarin saya mengatakan di dalam bentuk perpustakaan kitab
yang harus kita betul-betul melihat betapa kayanya perpustakaan di dalam Alkitab kita, ya. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan dengan bagan ini. Mungkin ini bagan yang sederhana untuk menyampaikan tentang perpustakaan yang kemarin. Coba kita lihat halaman Alkitab kita yang pertama. Halaman pertama, halaman 1, kok di saya halaman 2, halaman 3. Ya, yaitu daftar isi Alkitab kita. Ya, ini mungkin halaman yang tidak pernah kita lihat karena sudah terlewati dan sudah hafal. Ya. Tapi hari ini saya mau mengajak untuk membukanya bagian yang mungkin selama punya Alkitab belum pernah dibuka, ya, karena udah hafal. Ya. Jadi kalau kita melihat untuk terus menerus kita merindukan, kita mencintai, kita pengen sungguh-sungguh tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan. Salah satu hal yang saya pikir perlu kita ketahui adalah perpustakaannya, ya. Perpustakaannya, dan ini saya mendapatkan di satu buku dan saya mencoba untuk membuat bagan ini untuk lebih memperjelasnya. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam isi Alkitab dan kitab Kejadian sampai Maleakhi itu adalah satu buku perpustakaan tentang persiapan Allah, tentang grand narasi salvation. Bagian ini adalah bagian yang sungguh-sungguh kita perlu cermati dan kita perlu betul-betul tekuni, ya, karena bagian ini adalah bagian satu mata rantai untuk sampai kepada titik daripada penggenapan Allah. Kalau tadi pagi kita baca di sini, semua tadi pagi pakai kisah para rasul, ya? Enggak, pakai kata Kak Iis bacaan wajib. Ya, jadi kisah rasul. Ada hal yang paling menarik tadi pagi. Ya, bukan paling, mungkin bagi saya mungkin menarik, Anda mungkin tidak. Tapi ada yang menarik. Apa yang menarik? Perhatian tadi pagi waktu kita membaca kisah rasul pasal yang ketiga tentang penjelasan Petrus kepada orang banyak di Serambi Salomo. Apa yang menarik? Ya, Pak Yusuf. Kalau saya sih, tidak tahu ini menarik. Gak apa-apa, tiap orang-orang menarik. Waktu Kak Hari sampaikan eksposisi, saya sedang bertanya-tanya. Jadi mana yang memang dalam Alkitab jelas eksplisit menggambarkan bahwa Kristus, ini menjadi pertanyaan saya beberapa waktu ini, Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, dan penggenapan bahwa janji terhadap Abraham bahwa seluruh bangsa akan diberkati itu terletak di dalam Kristus. Itu kemarin statement Kak Hari, dan tadi pagi itu terjawab dari Bapak. Iya. Bagaimana Petrus bisa menjelaskan sampai kepada Kristus? Petrus menjelaskan sampai kepada Yesus Kristus. Apa yang kesan yang tertangkap? Ya menarik juga bagian itu, karena perhatian orang yang disembuhkan itu dan orang yang melihat orang yang disembuhkan itu tertuju kepada Petrus. Tapi Petrus mengarahkan itu bukan kepada diri mereka, tapi kepada Kristus yang itu sudah dijanjikan tetapi ditolak oleh, bahkan menderita, dan penderitaan itu sendiri sudah merupakan sebuah rencana Allah, kekal Allah sejak semula. Titik awal Petrus mulai dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, itu sangat ini. Abraham tidak mulai dari mana-mana, tidak mulai dari Yusuf dan Maria, tapi dia mulai dari titik awalnya, dari Abraham, Ishak, dan Yakub, yang telah mengutus siapa yang disebut oleh Petrus Yesus orang Nazaret itu. Mengutus siapa? Ya. Bukan mengutus Yesus tadi, tapi Petrus menjawabnya nggak Yesus orang Nazaret, tapi dia menyebut siapa? Mengutus hambanya. Kenapa Petrus harus memakai kata hambanya? Diambil dari mana kata hamba itu? Dari Yesaya, ya, dari Nabi, dari Yesaya. Dia memakai istilah kata hamba karena hamba itu sangat relevan
dengan Mesias yang diharapkan oleh Israel. Karena apa? Karena nabi-nabi mengatakan akan ada hamba, dan hamba inilah yang melekat di dalam pikiran mereka. Maka dia mengatakan pakai hamba. Setelah itu apalagi yang Petrus jelaskan kepada orang banyak, yang Petrus khotbahkan? Yang benar apa? Berkaitan dengan BGA, berkaitan dengan Alkitab, ya, bukan berkaitan dengan kesembuhannya, berkaitan dengan Alkitab. Apa yang kita bisa tertarik dari khotbah Petrus? Apa yang menarik dari khotbah Petrus? Yaitu menjelaskan tentang Pilatus di pemerintahan. Jadi pada saat itu pemerintahan Pilatus atau orang dari bangsa-bangsa lain yang menolak Yesus. Kemudian yang menarik lagi, ya, tentang Musa. Disebutkan ada satu kitab Musa yang sudah menceritakan bahwa akan ada nabi yang lain. Ya, terus abis itu dia sebut apa lagi yang berkenaan dengan Alkitab? Tadi nabi-nabi, Musa, kemudian apa lagi? Ya, Nabi Samuel. Dia menyebut Nabi Samuel yang akan datang. Apa lagi? Nyebut Musa, nyebut Abraham, nyebut Samuel, nyebut Yesaya tidak disebut, tapi hamba itu pasti dari Yesaya. Terus ada apa lagi? Nubuat. Ya. Dan kemudian yang mengatakan tentang Abraham apa? Ya, apa dipanggil untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, dan sebab itu kamu harus menyadari hal itu. Jadi kita bisa menyimpulkan khotbah Petrus itu diambil dari Bible study-nya dia. Dari mana? Dari perjanjian lama. Ya, sebab itu betapa pentingnya kita sebagai pelayan hamba Tuhan yang melayani generasi ini adalah kita terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi Petrus dengan bagian ini agak sedikit memperjelas yang menarik bahwa di sini adalah kitab sejarah yang didasari oleh kitab Musa, sejarah sebelum masa pembuangan, sejarah sesudah masa pembuangan. Ya, sudah itu ada kitab yang disebut dengan kitab batin, hidup batin manusia, pergumulan hidup batin manusia dengan Allah, pengalaman pribadi, pergumulan dia, kitab-kitab puisi, kitab wisdom, ya, ada 5 yang berkenaan dengan hati manusia, dan ada 5 dasar, dan ada 9 kitab sebelum pembuangan dan 3 kitab sesudah masa pembuangan. Jadi dengan bagian ini kita bisa melihat betapa kekayaan literatur Alkitab ini adalah satu kekayaan yang sungguh-sungguh perlu untuk kita miliki. Ya, pemahaman kita perlu untuk tutup di situ. Dan setiap kali kita mau PA, setiap kali kita saat teduh, kita perlu untuk melihat bahwa bagian kitab ini ada di dalam rentetan akan Grand Salvation ini. Sehingga setiap kitab yang kita baca harusnya menggairahkan kita untuk melihat kitab ini apa yang mau diceritakan tentang Allah di dalam rencana-Nya untuk keselamatan, untuk Yesus Kristus. Sehingga setiap kitab merupakan kitab yang sungguh-sungguh merupakan kitab yang sungguh-sungguh luar biasa gitu ya. Misalkan kitab yang mungkin paling susah pun, apa sih kitab yang paling susah kita tahu? Sebetulnya banyak ya, banyak yang tidak kita tahu ya. Tapi yang paling susah apa? Gak ada ya? Gak ada? Atau semua susah? Atau semua susah? Ya. Ya, kitab yang paling susah kemungkinan ya itu kitab apa misalkan Kidung Agung susah ya, kadang-kadang kita bingung ya. Tapi memang tidak secara eksplisit. Oh, Kidung Agung ini sama dengan ini. Oh, Amsal sama dengan Mesias. Mungkin tidak secara eksplisit, tetapi pasti ada. Ya. Yang kedua adalah bagian Perjanjian Baru. Perjanjian Baru didasari oleh 5 dasar. 4 Injil dan 1 sejarah.
Dan betapa pentingnya untuk belajar kisah para rasul. Ya, kisah para rasul. Kisah para rasul boleh dapat dikatakan seperti ini. Ada 4 Injil. Kemudian ada 24. Ya, kok 24? 22 ya. 22 kitab surat-surat, ya. Nah, kisah rasul adalah menjembatani kitab ini, ya. Jadi betapa pentingnya kitab kisah para rasul. Ada satu dosen mengatakan begini, seandainya kitab kisah rasul ini tidak ada, maka pembaca atau gereja masa sesudah jemaat mula-mula akan bingung, ya. Bingung karena membaca surat-surat 22 surat ini, pasti bingung. Tetapi karena ada kisah para rasul, maka setiap surat akan terus connect dengan kisah para rasul ini, ya. Bahkan sampai kitab Wahyu pun kalau kita melihat connect juga dengan kisah para rasul. Jadi betapa kisah para rasul itu mengambil peran yang sangat penting sekali di dalam memahami seluruh perjanjian baru. Ya, karena dia adalah mengkonekkan antara 4 Injil. Dan menariknya bahwa kisah para rasul ini didahului dengan buku 1. Ya, dengan buku 1 yaitu kitab Lukas. Kemudian dia menulis Injil Lukas. Kemudian dia menulis kitab yang kedua, yaitu apa yang dilakukan oleh rasul-rasul pada jemaat mula-mula. Sehingga 2 buku ini, buku 1 dan buku 2, merupakan buku yang sangat berkaitan erat sekali, ya. Bahkan kemarin kami studi di dalam Lukas pasal 24 dan kami belajar dengan kisah rasul pasal 1. Maka kita ambil satu koneksi yang sangat luar biasa, ya. Dan kisah rasul 24 dengan kisah rasul pasal 1 sangat-sangat sepertinya blended begitu ya, blended. Dan betapa kisah rasul, Injil kalau tidak didahului dengan kisah rasul pasal 1 akan sepertinya masih ada satu hal yang miss gitu ya. Jadi kemarin kami dalam satu KTB belajar tentang Lukas 24 dan kisah para rasul 1. Kami coba memahami tulisan itu dan ternyata memang sangat detail sekali cara Lukas untuk menulis itu, ya. Jadi bagian ini sangat penting sekali ya untuk kita melihat bahwa ini bukan hanya selembar yang LAI berikan gitu ya, tetapi ini satu yang terus akan seharusnya memotivasi kita untuk melihat kekayaan ini, ya. Dan saya selalu memulai setiap selesai petobat baru mau membaca Alkitab atau kelompok baru mau mulai KTB, saya selalu mulai dari halaman ini, ya. Selalu saya mulai dengan halaman ini. Apakah teman-teman juga demikian? Ya atau enggak? Tentu enggak. Ya, tentu enggak. Ya, saya mungkin hari ini perlu diingatkan lagi ya. Kenapa mulai dari sini? Karena saya waktu itu belajar dari seorang dosen dan dia mengatakan betapa seringnya orang membaca Alkitab langsung yuk kita, ini petobat baru ya ceritanya, petobat baru, Dek kita mulai baca Alkitab ya, kita belajar apa? Biasanya kok petobat baru bacanya mulai apa? Yohanes ya, kok saya Markus. Ya. Ya, habis kalau Yohanes langsung logos manusia menjadi daging. Wah, itu susah-susah banget. Ya, tapi memang kayaknya Pak Kantor selalu mulai dengan Injil Yohanes. Kok saya mulainya Injil Markus ya. Karena menurut saya Markus lebih simpel gitu menurut saya ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya, nggak ada benar ya. Tetapi suatu saat saya tertegur bahwa kita nggak langsung mulai dengan oh yuk kita mulai Injil Yohanes, tapi perkenalkanlah dahulu kekayaan literatur ini. Kira-kira ada yang pernah menjelaskan ke adik PA-nya demikian dan mendapatkan manfaatnya? Mungkin ada yang mau cerita? Siapa yang sudah menceritakan daftar bacaan kepada adik PA-nya dan memang adik PA-nya merasakan manfaatnya? Ada nggak yang mau sharing? Jangan disimpan sendiri dong. Ada yang mau menceritakan? Saya bukan dari KTB, tapi dari katekisasi. Dari katekisasi bagian pertama kan tentang
bagian-bagian seperti ini saya coba buatkan. Dan itu menarik bagi mereka, selalu di bawah memang lembar yang saya buatkan, dan mereka mencoba menghafal tiap kitab itu dilihat poin-poinnya. Jadi saya sendiri terberkati ketika mereka menghafalkan poin-poin dari tiap kitab. Iya, iya. Bisa diajak nyanyi ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Yang lain mungkin ada yang mau cerita? Atau jujur belum? Jujur belum? Iya, mungkin sekarang baru mulai. Baiklah, nggak apa-apa, nggak sesuatu yang salah gitu ya. Tapi sekarang mulai. Jadi karena apa? Karena kadang-kadang orang membaca Alkitab, tetapi dia tidak tahu bahwa ada kekayaan Alkitab yang seperti ini. Ya, ternyata kaya sekali. Dan waktu saya mengajarkan kelompok dari orang Katolik, mereka itu begitu terperangah sepertinya menurut bahasa saya gitu ya. Terus dia catetin. Ini apa? Ini apa? Sampai dicatetin di daftar ininya. Dan setiap kali nanti kita mulai dengan kitab baru, Cici ini di Kisah Rasul ini di sini ya. Dia bisa ingin melihat Kisah Rasul itu dikoneknya di mana gitu ya. Dan dia ingin lihat Kisah Rasul itu apa perannya di dalam Alkitab gitu ya. Jadi ada sesuatu yang tampaknya menggairahkan. Ya, jadi mulailah dengan cerita apa yang di bibliologi. Ya, jadi mulailah cerita dengan cerita Alkitab. Ya, ini menarik sekali untuk menggairahkan adik-adik PA kita. Ini loh kekayaan kita. Bila perlu dibuatkan cat seperti ini dan saya fotokopi. Ya, ini catnya. Ya, fotokopi. Jadi supaya inilah kekayaan Alkitab yang kita akan mengarungi dalamnya, kita akan mendalami keindahannya. Nah, ini kita ceritakan di awal ya. Jadi halaman ini kalau sudah sobek-sobek jangan disobek sekali ya. Ya, karena seringkali halaman pertama yang paling sobek kan ya. Jadi ini jangan disobek ya, karena ini kekayaannya besar sekali. Dan kita pun setiap kali perlu terus mempersegar. Iya ya, kekayaan Alkitab ini seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini Kak Ina kan sudah di dua dunia biblika yang mendalam dengan pola yang memang biblika, dengan dunia perkantas yang kita harus akui bahwa pola pembinaan kita itu masih topikal atau sistematika gitu ya. Ini pendapat saya, karena begini, mahasiswa atau siswa pertama langsung diajak untuk mengenal salvation itu apa, kemudian diarahkan kepada hidup baru, saat teduh, dan polanya itu topikal meskipun pendekatan kecil-kecilnya biblika atau PA induktif gitu. Nah, saya sedang terpikir mulai kemarin mungkin Kak Ina bisa memberikan solusi, karena begini, saya melihat sampai selesai bahan KTB tuntas gitu ya, semua sudah misi gitu, bisa-bisa gitu. Ini kalau kita tidak hati-hati, mereka tidak bisa membangun satu mosaik yang indah dari kekayaan Alkitab itu sendiri, karena kita tidak ada waktu lagi gitu untuk memberikan mereka tools untuk memahami Alkitab itu dengan utuh. Ini yang saya alami, saya perhatikan sendiri. Jadi kita juga bertanding dengan waktu ini masalahnya. Bagaimana? Nah, di perkantas tadi sekarang mengumpulkan kurikulum yang belum rampung semuanya. Mungkin bisa memberikan masukan-masukan gitu ya. Dengan pola yang sudah selama ini perkantas kan rapi banget ya, dari mulai PI di dalam PA sampai kemudian PA misi gitu ya. Itu bagaimana kita bisa memasukkan ya, kerangka yang benar-benar kanon Alkitab ini, yang sempat saya pelajari memang itu bukan sesuatu yang main-main, karena kanon Alkitab Ibrani sendiri, orang Yahudi itu juga punya maksud menata kanonnya itu dengan demikian rupa. Jadi saya pikir ini yang mungkin menurut saya agak miss yang selama ini kita kerjakan. Benar,
Saya seringkali mendiskusikan dengan suami saya mengenai pelayanan kami. Memang saya selalu mengatakan saya ingin mencoba sesuatu yang baru, ya, karena saya juga dari latar belakang kantas, dari latar belakang saya dibimbing oleh orang navigator, jadi saya juga pernah ada dalam pelayanan navigator. Tapi Pak Aquila itu bukan navigator yang yayasannya, ya, tapi dia pernah dilatih oleh orang navigator. Jadi ketika dia melatih saya pun juga suasana navigator ada, ya, dan saya juga, dan itu topikal, dan memang setelah saya menggumuli pelayanan Sion, memang saya mau mencoba sesuatu yang memang lebih topiknya sama. Saya mulai selalu dengan hidup baru dengan dua bahan, ya. Bahan yang pertama adalah bahan untuk saat teduh, ya. Bahan untuk saat teduh saya selalu memakai kitab, ya. Saya selalu memakai kitab, jadi selalu memakai kitab urutan setiap kali. Kalau dia mulai pas di bulan yang daftar bacaan Alkitab dari PPA yang kami pakai mulai dengan kitab Injil, ya saya bersyukur, nggak usah mengganti-ganti tanggal. Tapi kalau enggak, saya kadang-kadang harus mengganti tanggal. Tapi saya selalu memakai mulai dari kitab, ya. Kemudian untuk bahan PA, saya menyusun setiap KTB untuk hidup baru. Kalau saya mulai dengan kitab Markus, dan ini kelompok petobat baru, maka saya mulai dengan tetap membaca Injil Markus, ngerti nggak ngerti dia terus membaca, tetapi dalam KTB saya mengambil poin-poin yang berkenaan dengan Yesus Kristus, dengan keyakinan keselamatan, dan dengan keyakinan hidup baru, pengampunan dosa dan sebagainya melalui cerita Injil. Saya pilih-pilih untuk membuat kurikulum KTB sampai dia memahami pemahaman dasar. Yaitu saya pakai terus kitab Markus sambil dia saat teduhnya kitab Markus. Tapi bahan yang tidak relevan dengan pemahaman-pemahaman dasar, yang tidak relevan dengan keyakinan-keyakinan dasar, maka saya lompati. Saya anggap yaitu hanya bacaan setiap harinya. Tapi yang pembinaan dasar saya susun sampai sekian pertemuan, saya mencapai keyakinan dasar. Kemudian kalau saat teduhnya itu bergerak ke kitab lain, saya melihat kelompok ini belum di dalam pemahaman dasar yang jelas, dan memang perlu dibangunkan pemahaman dasar yang jelas, maka saya memakai kitab Efesus. Maka saya mengatakan kitab Efesus ini adalah kitab yang sungguh-sungguh bagi saya luar biasa, ya. Saya pernah ngajak Fona, ayo Fon, kita retreat kitab Efesus, ya. Dan kejadian tahun lalu, ya, bahwa kitab Efesus. Karena apa? Karena nanti di sini ada satu contoh bahan kitab Efesus. Memang saya nggak membawa banyak-banyak, tetapi ada satu bahan kitab Efesus yang ini sedikit kitab Efesus, mulai dari pertama adalah panggilan hidup di dalam Kristus, yaitu pasal 1 sampai 2. Saya membahas ini bisa 2 kali pertemuan. Karena apa? Salam Paulus ini pun adalah salam yang sungguh-sungguh menghentakkan setiap orang Kristen bahwa kamu adalah orang kudus. Sehingga ini menjadi satu panggilan pertobatan, ya. Terus saya memakai kitab ini untuk masuk di dalam keyakinan akan pilihan Allah dan keyakinan akan hidup yang kekal. Sehingga kitab Efesus di dalam file saya ada untuk petobat baru, ada untuk orang yang sudah mulai dewasa dan sebagainya, itu berganti-ganti. Sehingga file kitab Efesus yang paling besar di dalam file saya, karena ini bermacam-macam, ya. Jadi saya mulai dengan kitab Efesus pasal 1 sampai 6 adalah yaitu mulai dari keyakinan dasar tentang hidup baru, hidup diselamatkan, sampai hidup doa, sampai kepada manusia baru, sifat-sifat manusia baru,
kemudian karakter manusia baru, kemudian victory, kemenangan manusia baru. Ya, sehingga 6 kitab Efesus saya selesaikan dalam waktu 1 tahun untuk membangun keyakinan dasar sampai hidup berkemenangan. Yaitu 1 tahun karena kadang-kadang di tengah-tengah Efesus masuk diskusi saat teduh untuk membangun saat teduh lagi yang bolong-bolong dan sebagainya. Jadi ada 12 mata pelajaran saya pakai untuk 20 kali pertemuan. Jadi saya membangun itu. Ya, saya memang sedang mencoba untuk memahami. Karena apa yang dikatakan Pak Yusuf tadi memang benar. Saya menggumuli bahwa seringkali hasil pelayanan yang terus membina dengan topikal, ketika jadi majelis, ketika jadi pengerja, bisa-bisanya nggak tahu Alkitab, ya. Tapi dia hafal ayat dan sebagainya, nah comot-comotnya banyak. Tapi sampai majelis, ketika PA majelis suatu hari, saya mulai dari ini, banyak yang masih gitu, masih Ada satu hal, misalkan kitab-kitab yang kecil-kecil yang tidak pernah dikhotbahkan di gereja. Misalkan kitab apa? Habakuk, Amos, gitu ya. Sebenarnya orang nggak tahu bahwa di dalam Alkitab itu ada Habakuk, Obadja. Jarang itu orang mau khotbah Obadja. Karena apa? Di file saya Obadja itu sangat susah persiapannya, ya. Waktu saya mencoba PA Obadja itu dengan KTB saya, susah itunya. Walaupun Obadja cuma 1 pasal, dia khotbah Obadja jarang sekali. Nah, sampai bisa tidak tahu bahwa di Alkitab ada Obadja, ya. Adik-adik tahu kan kalau di Alkitab ada Obadja? Jangan-jangan nggak tahu juga. Ya. Tapi Obadja itu bagus. Sampai ada satu film Petra, ya. Di Petra itu film Indiana itu yaitu sampai dipakai oleh teman saya untuk mengambil gambar-gambar Petra karena kita sedang PA Obadja. Ya, jadi saya mencoba seperti itu. Ya, mungkin menjawab kali ya. Jadi di dalam saat teduhnya tetap terprogram bacaan-bacaan yang sungguh-sungguh Alkitab, yang sungguh-sungguh kitab. Dan di dalam PA-nya saya sedang menyusun begini. Ini untuk kelompok yang sudah bertumbuh. Sesudah belajar kitab Efesus, saya belajar kitab Bilangan. Ya. Suatu saat dalam kelompok yang sudah selesai Efesus, saya bilang minggu depan kita belajar kitab Bilangan. Langsung satu orang mengatakan, kitab Bilangan, aku nggak suka, aku angka nggak suka gitu. Terus berdebat. Terus akhirnya satu orang bilang, udahlah suhunya ngomong bilangan, ya kita bilangan aja lah gitu. Iya. Terus akhirnya ya mau lo ya kita bilangan gitu. Ibu-ibu muda masih umur 30-an tahun. Mau ya kita bilangan. Ya udahlah suhu ngomong bilangan ya bilangan. Terus akhirnya begitu setiap kali kita bilangan, langsung apa komentarnya? Dahsyat. Sampai yang terakhir, dahsyat banget ya katanya gitu. Aku dulu paling benci kita bilangan, aku gak suka. Tapi Cina bisa memberikan pada kita, dahsyat banget ya gitu. Memang buku bilangan saya memang dahsyat. Saya memang mengatur PA kitab bilangannya sedemikian rupa, saya sampai cari ilustrasi-ilustrasi untuk menjelaskan bagaimana menjadi kita. Kenapa kitab bilangan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa saya pilih kitab bilangan? Angka. Masa angka? Kira-kira apa? Kenapa saya pilih kitab bilangan? Apa? Vera? Ini dalam pembinaan habis hidup baru, habis keyakinan dasar. Menghitung. Peperangan.
Ya, nyerempet sih, tapi belum pas. Nyerempet. Ada yang mau pas kan? Ya. Maria. Kita ini sih harusnya belajar Tuhan itu mengatur dengan detail. Setiap hal dalam hidup kita. Mengatur sendiri. Tapi kalau karena ini baru selesai hidup baru, dibawa ke kitab bilangan, ya mungkin dia mengatur, tapi enggak, belum pas banget. Ya. Apa, Robert? Ya, saya belajar kitab bilangan. Memang betul yang dikatakan Vera, yang dikatakan Maria, tetapi saya lebih mencoba menolong ini adalah di bidang ini. Ya, karakter perjalanan pengembaraan. Ya, dan ternyata itu menolong saya. Ya, mengeluh, menggerutu, menolak kepemimpinan, karakter-karakter manusia lama yang betul-betul tak mau kita bilangan. Dan ini menjadi satu buku yang saya menyelesaikan untuk menolong area karakter daripada KTP saya dan saya sendiri. Ya, sehingga ketika masuk ke kitab bilangan, suatu hari saya masuk ke dapur saya berantakan, saya marah, saya mengeluh. Aduh, ini kerjaan banyak, dapurnya seperti ini tidak bisa beres-beres, masih masak lagi, mengeluh. Tapi pada waktu itu, ini kita bilangan sedang mengajar jangan mudah untuk mengeluh, ya. Dan itu membangun karakter saya juga. Ya, jadi kita bilangan saya pakai untuk membangun karakter. Ya, saya sedang menyusun itu. Kalau mau nanya lagi nanti lebih lanjut lagi. Ya, tapi saya sedang menyusun bahan-bahan PA. Bahan-bahan kitab untuk membangun sesuatu, tapi berurutan kitab, ya. Membangun sesuatu kekudusan Allah. Saya memakai kitab Imamat, ya, tapi itu belum tamat, ya. Saya lagi sedang mencoba, tapi belum tamat karena adik-adik di dalam PA itu sedang cuti, jadi nggak punya tempat belajar, ya. Tetapi waktu itu kami kenapa mau Imamat karena dia mengatakan gini, Kak, kalau ngurusi di gereja kami itu kelompok HKBP susah sekali gitu. Gimana ya membangun kekudusan? Yuk kita ke Imamat yuk, gitu. Membangun pemuda yang hidup di dalam kekudusan. Susah banget, tapi coba yuk, gitu ya. Tapi belum tamat, ya. Membangun kitab Amsal, saya juga memakai untuk membangun area-area karakter, tergantung KTP kebutuhannya apa. Ya, tapi saya memakai kitab-kitab ini sejak saya memikirkan seperti itu. Ya. Terjawab nggak ya kira-kira? Perlu dijelaskan nanti. Baik, nanti diskusi lagi. Ya, sekarang selanjutnya. Tadi kita melihat satu perpustakaan yang besar, perpustakaan yang kaya, perpustakaan yang begitu luar biasa. Nah, tetapi tentu kita tidak bisa langsung menelan semuanya, ya, menelan semuanya. Tentu tidak bisa, ya. Tentu kita tidak langsung mau, mengejar kekurangan kita dan kita mau begitu menghabiskan Alkitab ini. Tentu tidak bisa, ya. Seperti ilustrasi ini, ya. Seperti ilustrasi ini bahwa ketika kita menghadapi roti yang besar, kita mengambil slice demi slice, bagian yang kecil demi bagian yang kecil. Nah, karena itu kita juga perlu sebuah alat penolong. Saya menceritakan ini, mungkin ada teman yang sesuai, ya. Tapi kalau nggak sesuai, ya tenanglah, ya, jangan gemuruh hati Anda. Tapi kalau kenapa saya menceritakan ini? Karena ini sesuatu alat sarana kami di dalam kami melayani kelompok-kelompok kami selama 7 tahun ini. Belum seperti Perkantas sudah puluhan tahun, ya. Kami sedang menekuni ini baru tahun ke-7, tetapi kalau kelompok yang pertama ini menjadi tahun yang ke-9, ya. Jadi belum lama seperti Perkantas, tetapi alat ini alat yang penolong. Saya mau tolong dibagikan. Kepakai tidak kepakai juga tidak apa-apa, ya. Tapi saya mau memperlihatkan saja kekayaannya.
Ya, semua saya harapkan mendapatkan. Kalau ada yang kurang ya share aja berdua. Nanti yang nggak mau bawa pulang bisa dikasih ke yang lain. Ya, jadi karena saya mantan di PPA dan saya menggumuli pelayanan ini bertahun-tahun, akhirnya saya menemukan sebuah kekayaannya bagaimana menikmati Alkitab itu. Ya, tahun ini adalah tahun pertama dari 8 tahun nanti membaca seluruh Alkitab. Yang saya maksud dengan membaca seluruh Alkitab adalah Injil dibaca 4 kali dalam kurun waktu Injil dibaca 2 kali di dalam kurun waktu 8 tahun. Kitab Mazmur dibaca 2 kali dalam kurun 8 tahun. Dan kitab nabi-nabi besar dibaca dibaca full, 1 kalinya lagi dibaca untuk garis besarnya saja. Ya, dan kitab-kitab tertentu ada yang diulang 2 kali, tapi ada yang cuma 1 kali. Ya. Nah, kenapa saya melihat ini? Seperti tadi, kita menghadapi satu perpustakaan yang besar sekali. Ya. Ketika kita masuk ke gedung perpustakaan, kita melihat buku-buku yang begitu banyak. Perpustakaan itu diatur dengan sistem peminjaman. Ya. Jadi pasti ada nomor, ada apa, dan kita melihat nomornya itu. Demikian juga ketika kita masuk di dalam kekayaan literatur, kitab-kitab dalam Alkitab, kita juga perlu sepertinya penolong. Ya, penolongnya tentu teman-teman semua sudah punya alatnya masing-masing. Ya, tetapi saya mau cerita ini untuk memperjelas nanti apa manfaatnya. Ya, pertama kitab daftar bacaan ini diatur per kitab. Tetapi selain per kitab, dia tidak langsung menghabiskan satu kitab dengan langsung habis juga, ya. Tetapi minimal kontekstual, ya. Secara konteks itu yang menjadi yang sangat menolong bagi petobat baru dan bagi kita yang ingin untuk mempunyai pemahaman yang utuh setiap harinya, ya. Karena apa? Spiritual journey atau saat teduh kita itu bukan sesuatu yang mana ya tadi? Oh sorry, ini udah mulai pikun kata Fani. Enggak, jangan. Ya kata Fani suka makan pisang katanya. Ya, jadi di dalam spiritual journey kita tidak selalu memikirkan gini. Oh, saya membaca saat teduh. Hari ini saat teduh. Maknyus tenan gitu ya. Nyus tenan gitu. Karena betul-betul mengena sekali. Mengena pas pergumulan saya. Pas mengena dengan wah, apa yang saya inginkan dan saya doakan dan saya pikirkan. Memang itu di satu pihak, iya. Betul, ya. Tetapi setiap kali saat itu tidak juga selalu maknyus tenan gitu ya. Jadi ada kalanya terus orang berpikir, oh hari ini Tuhan tidak berbicara. Hari ini kering. Hari ini sepertinya ya aku hanya berjalan seperti biasa membaca dan tidak mengena. Bahkan waktu siang hari pun saya sudah lupa apa yang saya baca tadi pagi. Ya, itu nggak hanya saudara, saya pun juga. Ya, kadang-kadang bisa terjadi kejebak seperti itu. Tadi pagi baca apa ya, diingat, nggak ingat lagi. Ya, karena apa? Karena kita nggak maknyus. Dan yang kedua, tidak ada penerapan praktis. Nah, ini dua hal yang sering kita alami. Padahal di dalam pemahaman spiritual journey adalah pemahaman yang seharusnya seperti ini. Harusnya pemahaman yang seperti ini. Satu hari kita belajar menerapkan, sedang membangun suatu bagian di dalam kehidupan kita. Ya, ini harusnya di dalam perjalanan spiritual kita. Ya, jadi saat teduh bukan masalah nyas-nyus gitu ya, tetapi masalah belajar dari satu kebenaran kepada kebenaran, relasi dengan Allah, dialog dengan Allah, berbicara dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, sampai akhirnya di suatu saat dia bisa mendapatkan suatu yang jelas apa yang Allah sedang bicarakan dengan dia, apa yang Allah ingin katakan dengan dia.
Sehingga spiritual journey ini hari demi hari menuntun kita kepada satu pemahaman yang lebih solid di dalam pengenalan kita akan Allah dan firman-Nya. Ada satu orang teman yang menggumulkan pelayanan dia ke Myanmar. Ya mungkin ada yang kenal juga, dia juga staf Kantas. Waktu saya tanya, kamu bagaimana sampai bisa ambil keputusan bahwa Myanmar ini sesuatu yang betul-betul panggilan Tuhan dalam hidupmu, tidak macam-macam, tapi dia mengatakan, Kak Ina, salah satunya aku ditolong oleh BGA. Ya, ketika 1 tahun saya menggumulkan dan setiap hari saya catat, saya akan merangkumkan satu hal dan memperjelas panggilan saya. Ya, jadi saat teduh itu bukan sesuatu yang itu ada ya, yang nyus, tapi sesuatu yang betul-betul membangun sesuatu pemahaman yang makin utuh, Kok maknyus tenan seperti Pak Yusuf tadi pagi ya nggak apa-apa ya, itu ya nyus bener memang. Kok ya dapat jawaban gitu. Maknyus tenan itu ya nggak apa-apa ya. Tetapi bukan itu. Jadi kalau suatu saat saya datang kepada satu adik PA saya dan mengatakan hari ini saat teduhnya apa? Ngeblong. Apa tuh maksudnya ngeblong? Ya baca siji tapi nggak ngerti isinya apa gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Kamu nggak tahu isinya. Memang bagian itu bagian yang susah bagi orang-orang seperti dia. Jadi saya kata nggak apa-apa. Kamu ngeblong, nggak apa-apa ngeblong. Memang rem juga kadang-kadang remnya blong, ya. Jadi nggak apa-apa ngeblong, ya. Tapi kamu baca kan? Baca tapi ngeblong. Ya udah nggak apa-apa. Besok pagi baca lagi. Ya kok ngeblong lagi ya baca lagi besok paginya. Udah nggak usah diulang-ulang. Baca. Pada suatu hari, saya bisa ngerti loh. Ternyata hari ini gitu ya. Dia bisa menyambungkan sebuah cerita. Oh, ternyata ini. Karena apa? Karena memang membaca di dalam konteks. Ya, membaca di dalam konteks. Dan ini sesuatu yang penting. Saya nanti beberapa bahan saya ada bahan yang khusus belajar tentang yang disebut dengan the scene. Saat teduh dengan melihat the scene-nya, tahu ya the scene ya. Jadi di dalam hermeneutik, jadi begini, di dalam terima kasih. Ini nanti perlu ada bonus ya. Ya. Di dalam hermeneutik, di dalam satu tulisan Alkitab, ya ini misalkan Kejadian aja ya, yang lebih dekat ya, Kejadian. Tadi yang dari pasal ke pasal ya. Penulis pada waktu mau menulis kitab Kejadian, dia sudah tahu apa yang mau dia tuliskan, tujuannya apa ya. Penulis tahu bahwa banyak kejadian yang terjadi. Tetapi penulis gak mau menceritakan semua yang terjadi itu di dalam tulisannya ya. Misalkan dia pilih pasal 15, pasal 16, pasal 17 ya. Jarak antara pasal 15-16 ini mungkin ada beberapa tahun ya. Jarak antara 16 dan 17 ini mungkin juga beberapa tahun ya. Yang pasti tahu ini jaraknya 13 tahun ya, 16 dan 17 pasti itu jaraknya sekitar 13 tahun ya. Karena ini lagi hamil, di sini sudah disunat. Jadi pasti jaraknya 13 tahun kita. Di antara 13 tahun ini tentu banyak peristiwa-peristiwa lain. Tetapi penulis tidak ambil yang diceritakan di antara 13 tahun ini ya. Kenapa? Dia mau tulis 15, 16, 17. Ayo, kenapa? Ya? Apa? Menggenapi, ya, apalagi? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Hah? Tujuan salvation. Kalau untuk yang deket ini aja kayaknya enggak salvation mungkin di dalam kedekatan teksnya. Ya, tujuannya apa? Menunjukkan tentang apa? Keturunan. Ya, keturunan itu apa di dalam perjanjian Abraham? Untuk menunjukkan
Iya, menunjukkan mungkin lebih tepat bukan perjanjian tapi menunjukkan covenant. Ya, menunjukkan covenant. Kenapa dia menulis 15, 16, 17? Di dalam 15, covenant diapakan? Disahkan dengan menyembelih binatang. Ya kan? Menyembelih binatang. Disahkan. Di sini binatangnya terbelah, di sini binatangnya terbelah. Kemudian Allah berjalan di dalam bara api di tengah-tengah ini. Tandanya apa? Dibelah-belah, binatang dibelah, terus dibakar, dan Allah berjalan dalam perapian itu. Bukan Abraham. Pada peraturan di daerah Mesopotamia, ketika dua raja sedang mengikat MOU-nya, perjanjiannya, raja yang kuat dengan raja yang lemah membuat MOU atau perjanjian, covenant, perjanjian aja mungkin lebih tepat ya, itu yang lemah yang berjalan di antara binatang-binatang itu. Kenapa yang lemah yang berjalan di antara binatang yang disembelih mati itu? Kenapa yang lemah, nggak yang kuat? Aku nggak tahu. Karena apa? Sepertinya ada satu komitmen. Ketika dua raja ini berjanji dan disembelih binatang-binatang dan kemudian dia berjalan di antara binatang ini, sampai dia mengatakan, kalau saya tidak setia pada perjanjian yang saya buat, maka saya mati seperti binatang itu. Tetapi ketika Allah membuat perjanjian, siapa yang berjalan di tengah-tengah binatang yang tersembelih itu? Abraham kah? Bukan. Siapa yang berjalan? Allah, bara api ya, yang berjalan. Kenapa? Karena Allah yang mengikatkan diri di dalam covenant itu, bukan kepada Abraham. Allah tidak menuntut Abraham yang berjalan di antara binatang itu. Allah sendiri yang berjalan. Seperti dia mengatakan, Abraham, kalau aku tidak setia kepada perjanjianku ini, aku akan mati. Sepertinya begitu. Allah yang bersedia mati tanda petik untuk penggenapan perjanjian itu. Dan Abraham tidak dituntut. Karena apa? Menunjukkan covenant apa di sini? Ya? Apa? Ya, menunjukkan Abrahamnya bagaimana? Tidak setia kepada perjanjian itu. Seandainya dia diharuskan jalan di antara binatang yang disembelih itu, siapa yang mati? Abraham mati. Ya. Dan ini dibuat covenant lagi dengan tanda sunat. Dua covenant menghimpit satu kegagalan. Ini the sin namanya, yaitu rajutan. Penulis merajut ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Ketika kita membaca 15, 16, 17, menunjukkan apa? Kesetiaan Allah kepada perjanjiannya. Perjanjian Allah tidak tergantung kepada manusia. Betapa mudahnya manusia tidak setia. Betapa mudahnya manusia meninggalkan covenant Allah. Betapa mudahnya manusia itu rentan terhadap apa yang mau dianggapnya dia setia. Betapa mudahnya itu. Nah, itu belajar the sin. Nah, kalau kita belajar tidak konteks di dalam ayat ini, maka kita tidak bisa melihat the sin-nya. Ya, ini konteks di sini. Ya. Dan ini saya membuat bahan PA khusus di sini, ya, tentang covenant. Ya, saya membuat bahan PA tentang covenant hanya 15, 16, 17 untuk KTB yang tidak advance. Karena apa? Saya ingin membangun area hidup untuk menunjukkan tentang kasih setia Allah dan betapa mudah rentannya manusia di dalam keterikatan di dalam covenant Allah. Ya, dan betapa setianya Allah ketika kita gagal, karena di dalam pasal 16 ini gagal, tetapi betapa kasih setia Allah. Jadi dia membangun area hidup di dalam bagian KTP itu, yaitu tentang betapa kasih setia Allah luar biasa di dalam memelihara umatnya. Ya, ini salah satu keindahan di dalam membaca konteks. Ya, nanti di kitab Lukas saya banyak melihat ini. Misalkan saya mengadakan PA dengan menyoroti Lukas
7, 8. Itu mengapit Lukas 6 dengan Lukas 9. Lukas 6 itu Yesus memilih murid-murid dan memilih 12 murid, ya. Tetapi pasal 9 dia baru mengutus 12 murid ini. Kalau kitab Matius pasal 10 dia memilih, dia langsung mengutus di dalam pasal. Markus enggak begitu. Dan di antara ini dia menulis pasal 7, pasal 8. Nah, kenapa dia menulis pasal 7, pasal 8? Ya, saya PA dengan itu untuk menunjukkan betapa pentingnya sebuah pengutusan, ya. Betapa pentingnya sebuah pengutusan, sehingga orang yang diutus itu bukan orang yang sembarangan, tetapi orang yang diutus adalah orang yang dipersiapkan Allah. Saya PA ini untuk staf RBC, sehingga tantangan untuk bagi kita yang diutus, bagaimana kita sebagai orang yang diutus kita ya, saya membuat chart seperti ini, ya, sehingga ini lebih mudah melihat konteksnya, ya. Jadi betapa pentingnya mempelajari kitab dengan konteks, ya. Betapa pentingnya mempelajari kitab ini dengan konteks. Ini khususnya untuk petobat baru. Saya pikir penting banget. Karena apa? Supaya mulai dari awal, tiap-tiap hari mereka membaca kitab dengan berurut, ya, supaya mereka punya pemahaman yang lebih utuh, ya. Itu untuk petobat baru, tapi juga untuk petobat lama. Petobat lama juga perlu. Ya, petobat lama juga perlu. Yang kedua, kitab ini, Spiritual Journey ini tidak hanya menolong saya dengan kelompok saya untuk hanya melihat sebuah konteks alkitabiahnya, tetapi konteks di dalam tahun gerejawi, ya. Betapa pentingnya untuk menolong orang di dalam pemahaman tahun gerejawi. Karena apa? Spiritual journey kita harus terus digairahi, harus terus dibakar dengan tiap-tiap tahun gerejawi. Ya, misalkan Natal habis itu loyo karena habis selesai begitu banyak acara atau selesai berlibur. Saya bangkitkan kembali. Ayo, ini minggu Epifania, minggu terbukanya anugerah Allah. Ayo kita jangan loyo, masuk tahun baru ini dengan gairah baca kitab Lukas. Wah, SMS-nya Yance. Ya, ayo kita minggu Epifania. Ini ayo kita gairah. Kalau udah mulai loyo-loyo, ayo ini minggu Epifania, minggu yang terbukanya anugerah Allah. Ayo jangan loyo, ayo baca gitu ya. Itu minggu Epifania. Masuk di dalam minggu yang disebut dengan minggu sengsara. Ini minggu sengsara. Kalau kelompok Katolik enak karena mereka punya misa-misa Rabu Abu lah, Kamis Putih lah, lebih mudah. Kalau orang Kristen tambah lebih berantakan. Minggu sengsara juga nggak tahu, di gerejanya nggak ada lilin, nggak ada apa gitu ya. Tapi kalau di gereja Katolik lebih enak membaca di dalam minggu sengsara. Jika saya membuat khusus bahan-bahan PA di dalam minggu sengsara untuk menolong saat teduh mereka menghidupi minggu sengsara. Ya, bahkan saya buat KTB gabungan dan saya ceritakan tentang saya bawa enggak ya, tapi di file ada, yaitu tentang 5 hari Yesus di Yerusalem. Ngapain nih 5 hari? Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ngapain Yesus di Yerusalem? Ya, terus 6 jam dari Getsemane sampai pengadilan. Itu saya bawa kayak charts dari Thomson Reference Bible. Saya ambil chartsnya, saya fotokopi dan kita mengikuti perjalanan di Yerusalem selama 6 jam. Menarik sekali. Dan itu menjadi gairah di dalam minggu sengsara. Ya. Terus kemudian minggu kebangkitan. Kita baca minggu kebangkitan dan setelah itu masuk ke minggu Paskah membaca bagaimana covenant Allah mulai dari kitab Abraham. Ya. Setelah itu saya menceritakan lagi
bagaimana kita akan masuk kepada Minggu Pentakosta. Saya ajak Lukas 24, ya, masuk di dalam Lukas 24, dan saya buat PA khusus Lukas 24 untuk melihat apa? Untuk melihat betapa pentingnya momen ini, ya, lihat betapa pentingnya momen ini. Sesudah itu, ini baru Minggu Trinitas, dan saya mengatakan bahwa sekarang kita akan masuk kisah para rasul, dan nanti akan dilanjutkan oleh Yosua dan seterusnya dalam minggu, dan nanti masuk pada Minggu Advent. Sehingga saya menolong diri saya dan menolong kelompok saya. Ayo gairah, ini Minggu Pentakosta, kita baca ini, dan itu yang bisa menolong menjawab pertanyaan Fona kemarin, bagaimana mempertahankan konsistennya, gairahnya. Karena saya mengikuti tahun gereja, sehingga saat teduh bukan hanya wajib setoran, kata pemimpin KTB, ya, karena habitual, tetapi sebuah perjalanan spiritual sepanjang tahun. Sehingga setiap tahun di dalam pelayanan Sion, saya selalu mulai pertama, saya selalu mengatakan inilah perjalanan spiritual kita sepanjang setahun ini. To faith, karena ini tahun pertama dari bacaan, tapi juga kalau dilihat dari rentetan semua ini, semuanya adalah berbicara tentang iman. Ya, sehingga dalam setiap kali KTB saya ceritakan tahun ini perjalanan kita. Ini perjalanan kita. Jangan sampai kesandung, jangan sampai bolong, jangan sampai dilompati. Ini perjalanan 1 tahun. Dan perjalanan 1 tahun itu ayo kita penuhi, ayo kita jalani. Dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, bacaannya ini. Ayo kita ikuti. Dan ini sudah terpampang 1 tahun. Sehingga gambaran ke depan saya sudah tahu. Ini loh kitab-kitab ini yang mau saya jalani, kitab-kitab ini yang mau saya baca, kitab-kitab ini yang mau. Nah, kalau adik-adik menggunakan daftar bacaan sendiri seperti Mas Agung yang menggunakan bacaan sendiri, aturlah bacaan itu dengan sebaik-baiknya juga, supaya tahu sepanjang tahun ini aku mau menghabiskan apa, ya. Tahun ini aku mau menghabiskan buku apa saja, pasal-pasal berapa yang harus saya habiskan, atur sendiri. Kalau memang mau mengatur sendiri, supaya apa? Kita begitu tahu catatan kita tahu, oh sepanjang tahun ini, spiritual journey aku, baca dari Alkitab aku mau menghabiskan kitab ini, aku mau menjalani ini, aku mau menyelesaikan ini, ya. Tapi kalau saya memang nggak mau susah-susah, jadi saya ikutin ini saja, ya. Dan ini sudah menata dengan begitu rupa dan ditata sudah begitu bagus oleh Scripture Union, sehingga saya pikir ini yang saya ikuti, ya. Dan ini dan tiap tahun sudah tahu ini perjalanan spiritual saya. Kalau memakai bahan ini, ada satu hal yang saya rasakan sangat menolong adalah saya mempunyai nggak terlalu jelas ya, gambaran selama tahun 2011. Inilah yang saya memotivasi untuk orang Kristen, untuk kelompok-kelompok yang baru, yang kadang-kadang susah untuk baca Alkitab. Ini loh tahun ini 2011 ini, kitab ini yang mau kita selesaikan. Ayo kita selesaikan sama-sama. Dan itu menolong kegairahan, menolong ketekunan, menolong kesetiaan. Ya. Kemudian di dalam bacaan ini memang ada satu hal yang indah, yaitu tiap minggu yang di hijau-hijau ini memang diatur oleh Scripture Union, yaitu Mazmur. Sehingga saya menolong tiap-tiap hari minggu, ya, untuk sepanjang minggu saya buatkan kepada adik-adik KTB saya buku seperti ini, ya. Dan ini saya menceritakan satu cerita sepanjang tahun ini, ya. Saya jelaskan bahwa sepanjang tahun ini yang mau kita baca, kaitan kitab dengan kitabnya apa, ya. Saya di sini sedikit mendongeng begitu ya, untuk menceritakan agar mereka dapat sungguh-sungguh mempunyai gambaran. Tahun ini saya mau berbuat apa, 1 tahun ini saya mau membaca apa, tahun ini saya mau bertumbuh kemana, 1 tahun ini saya mau berjalan dengan Tuhan kemana. Saya jelaskan dari bulan ke bulan, dari hari ke hari saya jelaskan seperti ini. Kemudian ada satu lagu tema ya yang sering dinyanyikan. Kemudian setelah itu saya membuat 2 bagian kosong.
Ya, ini mungkin sudah terisi, yang kosong aja. Ini yang kosong. Jadi saya membuat 2 halaman kosong. Untuk apa? Setiap minggu saya menolong diri saya dan menolong kelompok saya untuk mempunyai waktu untuk bermazmur bagi Allah. Itu sesuai daftar bacaan ini. Ya, jurnalnya kosong. Ya, jadi bagaimana menulis sendiri, tidak ada pertanyaan, nggak ada apa-apa. Inilah tiap minggu bermazmur dengan Mazmur 1 sampai 41. Ya, dan kemudian ada halaman kosong yang khusus untuk menulis sepanjang minggu ini. Aku tuh mensyukuri apa? Ada bagian-bagian area-area hidup saya yang harus sedang dibentuk Tuhan apa, yang sedang bertumbuh apa. Jadi saya meminta menulis sesuatu. Yang nggak bisa menulis ya nggak apa-apa, 1, 2, 3 itu ya, pokoknya ada tulisannya. Ya, kok saya memang sedikit rapi ya. Jadi saya menolong untuk ini. Dan kemudian di dalam 1 minggu ada jadwal doa, ya, ada buku doa yang diisi doanya apa. Dan setiap hari Minggu selesai menulis ucapan syukur, langsung membuat planning ke depannya mau doa apa. Ya, sehingga tiap-tiap hari ada doa apa yang jangan sampai kelewatan ya. Karena kalau kelewatan ya saya bisa lupa doa untuk orang itu gitu ya. Jadi saya mengisi hari itu mau berdoa apa. Jadi ini buku yang tiap minggu untuk worship. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Atau ada ide-ide yang bisa menolong saya juga bertumbuh atau lebih ya Yogi ya. Saya melihat Kak Ina itu dari serinya Kak Ina, persiapannya untuk adik-adik itu begitu lengkap. Berapa waktu yang Kak Ina perlu investasikan untuk mempersiapkan untuk satu kelompok dalam satu minggu? Dalam satu minggu saya per 3 bulan. Jadi per 3 bulan saya mengevaluasi kelompok saya melihat daftar bacaan ini, dan saya melihat kelompok ini, saya memang bahannya semua dari sini ya, semua bahan dari sini. Untuk Sion 1 3 bulan ke depan saya sudah membangun area-area ini, dan 3 bulan ke depan dengan area-area apa yang saya baca. Seandainya nggak cocok dengan Alkitabnya, ini hanya untuk bahan saat teduh, tapi saya memakai bahan PA yang lain untuk menolong. Nah itu saya kerja 1 minggu, karena ada 10 kelompok yang berbeda-beda. Tapi tiap 3 bulan saya mengevaluasi dan saya menyusun jadwal-jadwal. Kalau mau dilihat ada jadwal-jadwal yang Sion 1, Sion 1, Sion 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Itu yang saya jadwalkan. Ya, jadi itu bisa berhari-hari, bisa seminggu full untuk menata itu. Tapi untuk berjalan 3 bulan. Ya. Tapi untuk awal tahun saya raker, yaitu rapat kerja. Ya, itu kadang-kadang mulai dari Oktober, November itu saya sudah menggumuli, mendoakan, memeriksa tiap-tiap KTB saya bagaimana, dan tahun depan itu Sion akan apa, itu Oktober sampai Desember itu ya. Dan biasanya itu waktu-waktu yang sangat susah, karena seringkali saya bergumul berat di bulan-bulan itu karena menentukan tema 1 tahun ke depan. Ya, itu waktu yang paling susah bagi saya. Kadang-kadang ya pas kuliah ada sesuatu saya catat, itu paling susah deh. Pokoknya udah mulai Oktober, November. Yang tahun ini form fit to fit itu baru muncul di akhir November. Karena terus ngumulin kok nggak dapat, terus ngumulin nggak dapat. Akhirnya baru dapat untuk Sion secara keseluruhan itu baru di akhir November. Jadi itu kerjanya agak mempersiapkan buku kuning, mempersiapkan jurnal, mempersiapkan apa, agak susah ya. Jadi cukup lama kadang-kadang. Iya. Ya kalau 3 bulanannya baru mudah. Ya kok tahunannya yang agak susah. Ya agak susah. Tapi kalau 3 bulanan itu, ini 3 bulan lagi ya. Ini kurang, area ini harus terus dibangun. Di kelompok ini
bidang-bidang ini yang belum berkembang. Saya lihat bacaannya, oh ke sana, oh ya udah saya pakai ini, saya mau membangun ini, begitu. Jadi agak lama, ya nggak terlalu lama, tapi paling lama yang di Oktober November itu paling lama, raker yang paling lama. Ya kadang-kadang sampai nangis, sampai aduh apa yang harus saya kerjakan untuk kelompok-kelompok ini, kadang-kadang ngeblank, nggak dapet juga, sampai aduh itu benar-benar waktu yang pokoknya selama kelompok Sian berjalan ini Oktober November itu yang paling menggetarkan saya, iya menggetarkan karena apa yang harus saya kerjakan di tahun akan datang, iya itu mungkin jawabannya. Tapi nggak mungkin, tapi ada kemungkinan juga di drop di tengah jalan, nggak cocok, ada juga sih yang seperti itu. Ternyata oh kelompok saya kok begini, nggak cocok, jadi saya ubah lagi juga, iya. Jadi nggak selalu seperti ini kelompok GPMRI Kelapa Gading ini agak rancu juga, kemarin udah dibuat nggak cocok ternyata, jadi harus buat lagi, ya. Jadi ada kalanya nggak pas gitu, tapi ada kalanya enak mulus gitu, anggota kelompoknya manis-manis, nah itu enak banget, menghibur sekali. Iya, ayo Ci kapan lagi libur saya mau ke Surabaya. Ya ada yang gairah, ada yang manis-manis, ada yang gairah bagus ya, tapi ada yang aduh berantakan juga ada. Iya, menjawab nggak ya? Kalau tadi itu dalam persiapan kelompok, waktu Kak Ina ngomong tentang persiapan untuk kelompok itu adalah temanya, tapi untuk tiap pertemuan itu PA induktif atau Kak Ina punya pertanyaan buat mereka? Saya pertanyaannya memang saya ngomong ke Yanti juga, yang kelompokku bukan setahap staf perkantas yang udah canggih-canggih, sehingga saya nggak punya bahan canggih-canggihan, saya bilang gitu. Saya cuma pakai BGA aja. Ya tadi kartu kecil tadi, oh udah habis ya kartu kecilku, ya. Jadi kartu kecil aja. Apa aku baca, pelajaran apa, perintah apa, itu aja. Karena memang kelompok yang nggak secanggih staf perkantas. Kalau staf perkantas ya mungkin lebih canggih sedikit. Tapi saya belum punya level yang seperti adik-adik di sini. Ya, makanya aku agak takut waktu menerima undangan Yanti. Aduh Yan, aku belum ada kelompok yang selevel staf perkantas, gimana ya? Aku bilang gitu. Ya karena agak level saya masih level yang sederhana. Ya, saya hanya punya level yang agak advance, yaitu teman-teman dari pemuda-pemuda HKBP yang menolong membuat jurnal aja. Ya, yang lainnya levelnya masih sederhana. Pertanyaan-pertanyaannya semua hanya pertanyaan BGA, iya, pelajaran apa, pemahaman apa, dan aplikasinya apa, ya, bertobat dalam hal apa, memperbaiki dalam hal apa, itu aja pertanyaannya. Saya hanya punya satu kelompok advance dengan satu ibu yang memang canggih bahasa Inggrisnya, sehingga kami belajar dengan metode sampai kepada word study, karena dia bahasa Inggrisnya oke punya, ya, dan dia pergi ke Singapura, dia beli salah satu seri Tyndale, dan kami belajar dengan buku taksir Tyndale, dan kami sangat menekuni, sehingga kitab Efesus udah setengah tahun baru pasal 3. Ya, karena word study dan sebagainya, itu satu ibu saja yang setia, yang agak advance sedikit dengan study. Nanti saya akan tunjukkan kalau mau di dalam kitab Efesus bagaimana kita memperhatikan present tense-nya, tensesnya, memperhatikan as in, as we dan sebagainya. Dan untuk pasal 1 sampai 14 aja kami 3 kali pertemuan. Dan 1 kali pertemuan 3 jam. Satu ibu, tapi memang kami itu sekali enak belajarnya ya. Oh, ini pakai as loh Bu Ina. As. Kenapa pakai as? Ini objek. As itu objek. Kenapa ya objek? Oh karena ini. Itu bagus banget ya. Kitab Efesus dengan word study bagus banget ya. Maka masterpiece saya adalah kitab Efesus. Yuk aku. Sedikit tercerahkan gitu ya. Tapi sedikit tempat lama ya. Tempat orangnya. Kan membaca Alkitab itu kan spiritual journey gitu ya. Berarti kan kita harus menentukan tema gitu ya. Misalnya, saya mau memperbaiki sifat saya yang pemarah gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah
bagaimana kita menentukan kitabnya tadi. Kayak misalnya kayak tadi untuk mengkoreksi atau mengeksplor kitab yang lama, kitab bilangan yang dipakai. Nah itu punya bukunya atau itu berdasarkan hasil Kak Ina yang sudah menyelesaikan terus-menerus sehingga tahu benang merah atau generasi tiap kitab lalu ya seperti itu, atau memang ada toolsnya gitu supaya kita spiritual journey-nya kayak misalnya seperti ini ya. Kenapa misalnya bulan ini Lukas dipotong lalu masuk Kejadian, nanti bulan berikutnya masuk lagi Lukas gitu. Nah ini cara menentukannya bagaimana itu yang ini polisinya saya nggak tahu karena ini pakar DPPA punya ya. Tetapi saya menarik pelajar, saya mengamati, saya mencermati dan mengambil pelajaran dan menerapkannya. Jadi kenapa dipotong Lukas? Karena hari ini hari penting, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Maka dia potong. Bacaan Kejadian dipotong di 21, waktu Ishak lahir dipotong di situ dan masuk kepada hari penting karena hari kenaikan. Sesudah itu dia masuk kepada Kejadian 22 tentang bagaimana Abraham pernah memberikan satu korban yang terbesar, yaitu 21 dan 22 untuk memperlihatkan pada kita bahwa apa yang dilakukan oleh di dalam covenant Allah itu tergenapi, ya tergenapi dan masuk terang kepada Kisah Para Rasul. Tapi polisinya PPA saya juga nggak tahu karena saya nggak pernah bertanya, ya ini kenapa sih gitu ya, enggak. Tapi setelah mereka jadi, saya Oktober itu biasanya saya minta dan mulai Oktober saya sudah melihat, oh ini begini. Habis Kisah Rasul kok dipotong sedikit lagi Yosua. Kenapa ya? Saya melihat, oh ini karena perjalanannya. Ini saya tangkap sendiri, ya saya tangkap sendiri. Oh habis Yosua kok masuk Kejadian lagi, aneh juga ya ini ya. Oh ternyata habis itu Galatia. Penting banget kitab Galatia untuk tahu Abraham. Kalau Galatia itu nggak tahu Abraham, agak terputus karena Galatia menceritakan tentang Abraham gitu. Dan kenapa Galatia di Minggu Pentakosta untuk masuk di dalam satu pemahaman betapa luar biasanya anugerah keselamatan itu dan harus terus dihidupi di Minggu Pentakosta dengan gairah yang besar. Terus langsung itu masuk karakter Amsal, masuk kepada Yesaya, Hosea, itu nanti saya punya cerita sendiri gitu ya. Jadi saya ceritakan. Tapi saya tangkap karena saya memang sudah sedikit tahu setiap kitabnya inti-intinya apa. Yaitu salah satu memang studi saya di SDA Mata Agung ngambilin Biblika karena saya jurusan MA di STT Amanat Agung ya. Tahu kan ya jurusan MA ya, yaitu mahasiswa abadi. Jadi saya bisa ikut dosen siapa aja. Ya, pokoknya saya masuk kelas dosen siapa aja diizinkan, itu pun anugerah Allah, grace alone ya. Sehingga saya ikut dosen siapa aja, saya ambil biblika semua, saya ambilin tiap semester. Jadi udah numpuk-numpuk gitu, udah sedikit tahu gitu. Jadi waktu saya membaca ini, oh habis ini, oh nanti yang 1 Petrus, oh ini habis ini. Jadi saya sudah punya cerita. Iya. Nah, untuk Agung kalau mau marah-marah apa ya, kitab marah-marah. Ya, misalkan tapi gini, stop. Ya, stop dulu. Stop dulu. Sepanjang saya menyusun bahan-bahan ini, saya merasa bahwa setiap kitab itu ternyata memperbaiki memang secara manusia secara utuh ternyata. Nggak ada satu kitab yang sepertinya, ya memang saling melengkapi iya dong ya, tapi tidak berarti bahwa satu kitab itu terlepas sampai karakter dan sebagainya itu tidak terjawab. Saya memakai kitab ini, misalkan kitab Markus. Kitab Markus ini saya pakai untuk menolong orang di dalam discipleship ya. Tetapi sekarang saya sedang memakai kitab Markus. Kitab Markus ini untuk menolong orang tua, mendisiplin anak, menolong anak-anak bertumbuh menjadi murid Kristus. Ya, ini satu buku. Kemudian saat sekarang ini saya sedang masuk di dalam kitab Markus ini untuk staf RBC, bagaimana menjadi murid. Ya, kalau ini orang tua memuridkan anak, kalau ini bagaimana menjadi murid gitu ya. Jadi Markus sekarang baru sampai pasal
harusnya 7-8 ya. Jadi jadi saya pikir akhirnya kaya sekali. Setiap kitab itu bisa, asal kita tetap ikuti introduction-nya ya, tetap ikuti latar belakang kitabnya ya, berbicara banyak hal. Tapi jangan sampai memperkosa gitu ya, dalam arti memperkosa, oh ini harus ini, nggak bisa juga ya. Mesti belajar kitab Markus ini sisi-sisinya apa. Ya, memang kitab Markus saya belajar dari seorang dosen, dia mengatakan kitab Markus bisa dipelajari mengenai kemesiasan Kristus. Kitab Markus bisa dipelajari tentang discipleship, kemuritan. Kitab Markus bisa dipelajari misi yang berdasar pada geografi. Jadi memang di dalam buku dosen itu catatan dia memang kitab Markus ini bisa dipelajari macam-macam. Nah karena itu saya berani membuat bahan kitab Markus untuk belajar tentang khusus murid. Pertanyaannya ya cuman BGA. Apa yang pelajaran apa, panutan apa? Karena pertanyaan itu sudah terlalu kaya. Misalkan bertanya, apa yang saya baca? Coba kalau kita ini ada pertanyaan, apa yang saya baca? Itu bisa sederhana membaca teks yang pas ya, teks yang tulisannya aja gitu ya. Sudah berbicara belum? Sudah Mbak. Itu orang Kristen baru. Kadang-kadang anak-anak aja, kamu baca apa? Baca ini. Udah dapat teksnya aja sudah bisa berbicara. Yang kedua, kalau saya baca, saya bisa baca apa? Bahasa yang lebih daripada teks, yaitu word, kata. Saya perhatikan kata. Perhatikan nggak kemarin waktu membaca Kisah Para Rasul di hari Kisah Rasul 2, 29-40. Ada yang merhatiin nggak? Yang make tentunya, yang nggak make yang nggak. Yang make merhatiin nggak di Kisah Rasul 2, 29 halaman 11? Ada kata nusuk gitu ya. Itu ingetnya. Word, kita baca word. Dan dari kata itu bisa dikembang, bisa kita melihat. Sesudah teks kita baca word, kita bisa belajar apa? Konteksnya itu lebih dalam lagi. Konteks paragraf demi paragraf dibaca yang lebih teliti lagi. Dan ini belum menafsir, sudah kaya. Habis teks yang sederhana kita bisa masuk word yang agak lebih complicated sedikit, masuk konteks yang lebih complicated lagi. Yang lebih complicated masuk ke apa saya baca? Masuk di dalam literary konteks. Ini sudah cukup dalam. Ini bisa melihat budaya, bisa melihat apa lagi? Sastra, bisa melihat apa lagi? Geografi mungkin, dan macam-macam. History yang terkait dalam konteks. Baru apa yang aku baca, saya bisa mengadvance-kan. Saya berhadapan dengan orang Katolik, ya saya cerita sebatas teks itu berbicara. Saya ketemu dengan bapak-bapak majelis, saya paling suka PA dengan cowok-cowok. Itu paling suka saya, kalau dengan bapak-bapak itu paling suka. Kalau ibu-ibu kadang-kadang terus terang, saya nggak usah persiapan mendetil aja, nggak deg-degan. Tapi udah sama bapak-bapak, wah itu saya sampai gemeteran. Tapi saya seneng ya, kayak saya punya kelompok bapak-bapak. Saya perempuan sendiri. Tapi saya senang dengan kelompok bapak-bapak itu. Sayang ya diberhentikan gereja. Kemarin waktu Februari saya sedih banget karena pergantian polisi majelis. Ya saya bukan punya latar belakang teologi ya disingkirkan. Saya kehilangan tempat itu. Jadi saya senang. Karena apa? Bapak-bapak itu lebih, wah pertanyaannya lebih hebat gitu ya. Jadi waktu apa yang saya baca bisa dengan lebih dalam lagi. Apa yang saya baca? Coba perhatikan ini. Apa yang saya baca? Kamu baca apa? Cuman hanya kata baca aja. Itu sudah kayanya setengah mati. Apalagi kok suruh nulis. Apa yang saya baca? Baca ini, tokohnya ini, baca ini. Itu kaya banget. Maka ketika sampai kepada pertanyaan apa aku baca, ini harus betul-betul di dalam pikiran yang
terbuka, yang terang, sehingga bisa melihat kedalaman ini. Ya. Yang kedua, pertanyaan, apa yang saya pelajari? 5P pertanyaan saya. Apa yang saya pelajari? Waktu mendapat apa yang saya pelajari, itu sudah bisa sederhana. Oh, saya belajar ini. Saya belajar bagaimana Petrus menjelaskan kepada orang-orang tentang siapakah Yesus. It's okay. Tapi bisa belajar apa lagi? Pemahaman apa lagi? Dan 5P, pertanyaan 5P sudah sangat kaya. Mau diperdalam, bisa dalam. Mau didangkalkan, bisa dangkal. Sehingga pertanyaan 5P itu untuk menghadapi kelompok apa saja, it's okay. Ya, kalau dulu apa di Perkantas, where, why, what, itu ya. Ya, sekarang saya ganti P, 5P aja. Karena waktu dengan induktif yang complicated, yang why, what, where itu makin rumit gitu ya, makin rumit. Ya, jadi saya pakai 5P aja, sederhana. Kelompok ibu-ibu bisa, kelompok bapak-bapak lebih dalam, kelompok jemaat bisa sedang-sedang gitu ya. Di kelompok advance, misalkan untuk para penulis jurnal bisa lebih dalam lagi. Iya, untuk 5P aja, ya. Dan itu pertanyaan yang sederhana. Ya. Oke? Nggak ada. Ya, teruskan. Ya, ini ilustrasi saya yang abadi. Yang sepanjang abadi. Ya, jadi mungkin udah ada orang lihat beberapa kali. Tapi saya pengen sekali lagi karena saya juga harus dipersegar. Jadi setiap kali di dalam spiritual journey kita, dalam waktu teduh kita, dalam BGA kita harus punya satu hal ini, telinga. Saya mengatakan pada Tuhan, Tuhan, berbicaralah dengan hal-hal yang baru, yang aku ingin mendengar suaramu. Setiap kali kita saat teduh, kita harus mempersiapkan telinga kita untuk mendengar yang baru, yang Tuhan mau katakan pada hari ini. Tuhan, aku mau mendengar. Aku mau membuka telingaku. Aku mau mendengar suaramu. Berbicaralah. Kita buka telinga kita. Mungkin saya lebih suka pakai saat teduh Alkitab yang bersih. Ya, bukan Alkitab yang kotor. Maka Alkitab saya ini meskipun sudah rombeng-rombeng, tapi tidak banyak kotorannya. Ya, kotorannya tidak. Karena saya paling menggarisnya dengan pensil. Sekali-sekali. Karena apa? Saya pengen dengan kitab yang bersih, saya bisa mendengar Tuhan berbicara. Cuma Tuhan tolong berbicara. Yang kedua, saya mengatakan, bukalah mataku untuk melihat keajaiban. Satu hal, ketika orang membaca silsilah, banyak orang komplain, sampai saya juga bingung, gimana sih komplainnya, saya juga nggak ngerti. Tapi ketika saya membaca kitab Kejadian pasal 5, nanti ada contoh di sini. Oh, itu ajaib sekali. Ajaib banget. Sampai ketika membaca pasal 5, pasal 10, saya mendapatkan silsilah itu sesuatu. Sampai saya bawa bahan PA itu kemana-mana. Saya sampai ajak PA, orang PA. Udah pas ya waktunya ya. Thank you. Iya, sudah pada lapar. Ya, terus saya bawa silsilah itu. Sampai suatu saat kita ketemu dengan keluarga. Membaca silsilah, kita doa untuk anak-anak, dan itu luar biasa. Ya, yang ketiga adalah bukalah pikiran kita untuk memikirkan akan firman Tuhan. Renungkan itu. Terus mempunyai pikiran yang terus setiap hari terbuka sama Tuhan. Ya. Mungkin kita sudah punya presupposisi. Mungkin kita sudah punya tafsiran pada waktu kita mempersiapkan KTB kita. Tapi hari ini Tuhan, aku ingin dipersegar pikiranku, dicerahi pikiranku, dan aku ingin untuk terus firman Tuhan menguasai hatiku. Dan aku ingin hari ini aku mau mentaati firman-Mu. Ya, 5 hal inilah yang harusnya terus di dalam spiritual journey kita. Dan 5 tangan ini coba kita pegang Alkitab kan begini ya. Ini selalu mengingatkan kita bahwa inilah yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita perlu mendengar, kita perlu melihat, kita perlu buka pikiran, kita perlu hati yang terbuka dan mentaati. Ya, 5 tangan ini buka Alkitab, membaca Alkitab dengan ilustrasi 5 jari, bukan 5 tangan, 5 jari. Ya, dan dengan 5 jari mari kita makan. Ya.
Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu kaya, yang begitu luar biasa. Terus kami ingin mendengar Engkau berbicara. Terus kami ingin melihat keajaiban-keajaiban firman-Mu. Terus kami ingin melihat akan luar biasa kemuliaan daripada bagian-bagian firman Tuhan. Terus kami ingin ditolong Tuhan untuk mempunyai pemahaman yang benar. Dan kami ingin menyimpan, memperbaharui hati kami, mengubah hati kami, mengoreksi, membersihkan hati kami, supaya terpancar hidup yang baru di dalam Engkau. Dan kami ingin mentaatinya. Bersyukur untuk makanan yang tersedia, menjadi kekuatan bagi kami untuk meneruskan acara kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.